Jumpa lagi di JI Channel. Selamat datang buat kalian yang baru. Channel ini adalah tempat kalian bisa belajar bahasa Inggris gratis, bebas tanya-tanya. Dan kalau kalian punya materi yang ingin dijelaskan, silahkan komen di kolom komentar di bawah ya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like dan subscribe video ini. Oke, untuk kesempatan ini kita akan ngebahas tentang bagaimana membedakan adjektif atau kata sifat di bahasa Inggris yang akhirannya ed atau ing. Banyak sekali adjektif yang menggunakan akhiran ini dengan kata kerja yang hampir sama. Contohnya yang ada di layar judul ini. Kalau kamu lagi bosan, kamu biasanya bilang apa sih? Oke, kita mulai ya. Yang pertama, saya punya bored dan boring. Jangan salah lagi, bored itu artinya bosan, boring artinya membosankan. Jadi kalau saya perumpamakan seperti ini, sewaktu kalian pakai ed, di banyak kesempatan, ini artinya kalian itu jadi korban alias kalian merasakannya. Sedangkan yang akhirannya ing, kalian adalah pelaku alias kalianlah yang menyebabkan keadaan itu terjadi. Nah, ini contoh kalimatnya. I'm bored because I don't know what to do. Jadi yang ngerasain bosan itu kita. Tapi kalau ternyata penyebab bosan itu, kita pakai ing. The party is boring. Ada hal penting lain yang harus diperhatikan. Kalau kalian lihat di sini saya beri font merah. Hurufnya saya jadikan merah, itu tandanya sewaktu kalian menggunakan adjektif, jangan lupa untuk menggunakan to be. To be yang saya maksud adalah is, am, atau kalau dia menggunakan subjek jamak, kita gunakan are. Dan berubah sesuai tensisnya. Kita akan lihat banyak contoh lain berikut ini. Oke, yang berikutnya touch dan touching. Touch, tersentuh, touching, menyentuh. He gave me a love letter. I was touched. The story is so touching. Tersentuh di sini bukan tangan yang menyentuh ya, walaupun artinya hampir sama, tapi touch di sini sebagai adjektif kata sifat artinya tersentuh. Kita itu merasakan ya hati kita tersentuh seperti itu. Tempt and tempting. Tempt, tempting. Bunyi peh sudah hilang. Tempt, tempting. Tempt itu tergoda. Tempting itu menggoda. He was tempted by the options they offered. Mohon maaf ini harusnya they yang artinya mereka. He was tempted. Dia tergoda dengan pilihan yang mereka tawarkan. The dessert is so tempting. The dessert is so tempting. Berarti dessertnya itu menggoda alias kita pengen makan waktu ngeliat itu. Menggiurkan. Disturb, disturb, dan disturbing. Disturb, disturbing. Disturb terganggu, disturbing mengganggu. Contoh kalimatnya, he was disturbed by the news of the attack. The music from the next door is too disturbing. Disturbing. Nah, kalau kalian ada yang unik di diri kalian menarik, itu bilangnya kalian interesting. Interesting. Tapi kalau kalian yang tertarik, interested. She is interesting. She has green eyes. Nggak biasa ya di sini kita punya mata hijau, jadi kalau ada yang punya, saya rasa mereka menarik. They are interested in working with our project. They are interested in working with our project. Mereka tertarik bekerja dengan proyek kita. Challenge dan challenging. Tertantang dan menantang. Untuk contoh challenge, I'm socially challenged and have a hard time trusting people. Berarti dia itu secara sosial agak tertantang karena sulit bagi dia untuk percaya sama orang.
alias nggak gampang berteman. Challenging, he gave us a very challenging idea in the meeting yesterday. Challenging, menantang. Embarrassed dan embarrassing. Embarrassed dan embarrassing. Kalau kalian embarrassed, berarti kalian malu. Malu yang artinya benar-benar secara harga diri malu gitu ya. Bukan shy yang artinya malu-malu kucing. Ini lebih ke malu dalam arti negatif. Kemudian embarrassing itu memalukan. She was embarrassed because they saw her fell on the floor. Kalau kalian jatuh, orang ngeliatin kalian malu. That is an embarrassing speech. Berarti orang itu ngasih pidato yang malu-maluin, alias memalukan. Oke, sekian dulu untuk adjektif yang berakhiran ed dan ing. Saya yakin banyak adjektif lain. Kalau kalian ada tahu, silahkan komen atau WA ke kami untuk kita berbagi. Kita bahas lagi adjektif lain di masa yang akan datang. Selamat belajar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.